Oke, saudara-saudara mahasiswa yang mengambil hukum acara pidana, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pembuktian dan tentunya akan juga memberikan terkait parameter pembuktian dan pembuktian menurut KUHP. Pertama-tama Anda harus bisa membedakan ada beberapa terminologi, yaitu bukti, membuktikan, dan pembuktian. Bukti itu apa? Bukti itu adalah informasi yang menerangkan kebenaran suatu peristiwa. Membuktikan berarti memperlihatkan bukti, berarti memperlihatkan informasi yang menerangkan kebenaran suatu peristiwa. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan pembuktian? Pembuktian itu adalah proses memperlihatkan bukti. Artinya, proses memperlihatkan informasi mengenai kebenaran suatu peristiwa. Jadi dengan demikian, Anda harus paham mengenai pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian. Dalam kosakata Inggris, kita mengenal dua istilah. Yang satu adalah evidence dan yang satu adalah proof. Evidence itu lebih mengarah pada pengertian bukti, sementara proof lebih mengarah pada pengertian pembuktian. Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dengan hukum pembuktian? Hukum pembuktian adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang pembuktian, meliputi dasar-dasar pembuktian, alat-alat bukti, cara memperoleh, menemukan, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti di depan sidang pengadilan, beban pembuktian, minimum bukti, dan kekuatan pembuktian. Sebenarnya definisi dari hukum pembuktian sudah mencakupi parameter dari hukum pembuktian itu sendiri. Dengan demikian, ada 6 parameter pembuktian. Yang pertama adalah dasar-dasar pembuktian. Dasar-dasar pembuktian ini bisa kita sebut dengan istilah teori pembuktian. Secara garis besar, kita mengenal 4 teori pembuktian. Yang pertama yang disebut dengan istilah conviction in time. Conviction in time itu apa? Conviction in time itu adalah hakim memutus perkara semata-mata hanya berdasarkan keyakinan. Yang kedua, yang dikenal dengan istilah conviction rationnelle. Artinya, hakim memutus perkara dengan keyakinan atas dasar rasionalitas. Yang ketiga adalah negatif wettelijk bewijs teori atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya apa? Artinya hakim memutus perkara berdasarkan minimum 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan. Dan yang terakhir adalah positif wettelijk bewijs teori atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Artinya, hakim memutus perkara semata-mata hanya berdasarkan alat bukti. 3 teori pembuktian yang pertama, yaitu conviction in time, conviction rationnelle, dan negatif wettelijk bewijs teori, itu digunakan dalam hukum pembuktian pidana. Sedangkan positif wettelijk bewijs teori itu digunakan dalam hukum pembuktian perdata. Apa sebenarnya arti penting pembuktian? Kalau merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Profesor Sudipno Mertokusumo, ada 3 arti penting pembuktian. Arti penting pembuktian yang pertama, yaitu dari segi absolut. Boleh dikatakan bahwa pembuktian secara absolut artinya pembuktian yang penuh dan tidak dimungkinkan bukti lawan dan dia tidak terbantahkan. Arti penting pembuktian secara absolut ini digunakan dalam perkara perdata. Arti penting pembuktian yang kedua adalah arti penting pembuktian secara konvensional atau secara relatif. Arti penting pembuktian secara konvensional atau secara relatif ini digunakan dalam perkara pidana karena depend on judge's conviction, tergantung kepada keyakinan hakim.
Dan yang ketiga, arti penting pembuktian dari segi yuridis, artinya pembuktian itu sudah sesuai dengan parameter pembuktian yang tadi sudah saya jelaskan dalam definisi hukum pembuktian. Menurut saya, arti penting pembuktian adalah untuk mencari kebenaran dari suatu peristiwa hukum. Selanjutnya kita akan melihat mengenai parameter pembuktian yang kedua. Kalau tadi dasar-dasar pembuktian adalah teori pembuktian yang terdiri dari 4, confusion on time, confusion ratione, negatif betul beweis teori, dan positif betul beweis teori. Maka yang kedua, parameter pembuktian adalah alat-alat bukti. Kita mengenal ada 4 alat bukti yang berlaku universal. Yang pertama adalah saksi, yang kedua adalah ahli, yang ketiga adalah dokumen atau surat, dan yang keempat yang kita sebut sebagai physical evidence atau real evidence. Ketika kita berbicara alat bukti dalam konteks KUHP, ini berbeda. Mengapa? Sebab bila merujuk pada pasal 184 KUHP, alat bukti itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat adalah petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Mengapa saya katakan ini berbeda dengan alat bukti secara universal? Karena di dalam KUHP, barang bukti dan alat bukti dipisahkan. Kalau berbicara alat bukti, kita merujuk kepada pasal 184 KUHP. Sementara ketika berbicara mengenai barang bukti, kita akan merujuk kepada pasal 39 KUHP. Sementara dalam konteks hukum pembuktian universal, pada hakikatnya physical evidence atau real evidence, atau yang dalam bahasa KUHP kita sebut dengan istilah barang bukti, itu merupakan bagian dari alat bukti. Selanjutnya kita berbicara mengenai bewijsvoering. Bewijsvoering itu apa? Bewijsvoering itu adalah cara menemukan, memperoleh, mengumpulkan, menyampaikan bukti di sidang pengadilan. Harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu apa konsekuensinya jika mengumpulkan, memperoleh, menemukan, menyampaikan bukti di pengadilan tidak sesuai dengan prosedur? Maka bukti itu atau boleh dikatakan tidak mempunyai nilai pembuktian. Ini yang kita kenal dengan istilah unlawful legal evidence. Artinya apa? Memperoleh bukti secara tidak sah, maka dia tidak mempunyai nilai pembuktian. Parameter yang keempat yang kita sebut dengan istilah beban pembuktian atau bewijslast. Dalam konteks perkara pidana, beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Ini sesuai dengan asas actori incumbit onus probandi. Artinya siapa yang mendakwa, dialah yang wajib membuktikan. Asas tersebut tidak berhenti di situ, tetapi ada komanya. Di situ dikatakan actori incumbit onus probandi, actori non probante, reus absolvitur. Jadi kalau diterjemahkan, actori incumbit onus probandi, siapa yang mendakwa dialah yang wajib membuktikan. Actori non probante, jika tidak bisa dibuktikan, reus absolvitur, terdakwa harus diputus bebas. Jadi beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Namun demikian, ada yang dikenal dengan istilah exculpatory evidence. Apa itu exculpatory evidence? Terdakwa diberi hak untuk mengajukan bukti apapun di depan sidang pengadilan dalam rangka menghilangkan tuntutan atau meringankan tuntutan terhadap dirinya. Selain exculpatory evidence, kita juga mengenal apa yang disebut dengan istilah affirmative defense. Apa itu affirmative defense? Terdakwa menerima beban pembuktian berdasarkan fakta atau bukti baru yang muncul di persidangan. Persamaan antara exculpatory evidence dan affirmative defense, kedua-duanya adalah hak terdakwa untuk membuktikan dia tidak bersalah atau untuk membuktikan dalam rangka meringankan tuntutan pidana. Yang berikut yang kita kenal dengan istilah bewijs minimum atau minimum bukti. Minimum bukti untuk memproses suatu perkara
dalam konteks perkara pidana adalah dua alat bukti. Jika kita merujuk kepada pasal 184 KUHP yang terdiri dari 5 alat bukti, maka dua alat bukti itu ya bisa keterangan saksi dengan surat atau keterangan saksi dengan keterangan ahli dan bisa dimodifikasi. Yang terakhir adalah kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian itu seluruhnya adalah otoritatif. Seluruhnya adalah kewenangan hakim untuk menentukan apakah bukti ini valid ataukah invalid. Yang berikut kita merujuk kepada pasal 184 KUHP. Kembali kepada pasal 184 KUHP, alat bukti terdiri dari 5. Yang pertama adalah keterangan saksi. Apa parameter saksi sah sebagai alat bukti? Berdasarkan KUHP, saksi sah sebagai alat bukti apabila disampaikan di depan sidang pengadilan, di bawah sumpah, dan yang ketiga, mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri. Jadi sekali lagi, keterangan seorang saksi sah sebagai alat bukti harus memenuhi 3 kriteria yang bersifat kumulatif. Yang pertama, dinyatakan di depan sidang pengadilan. Yang kedua, di bawah sumpah. Dan yang ketiga, mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana jika seorang saksi yang menyampaikan keterangan di depan sidang pengadilan, tetapi tidak di bawah sumpah, mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri? Maka ini bukanlah alat bukti, melainkan sebagai hal yang dapat memperkuat keyakinan hakim bila mana antara bukti yang satu dengan bukti yang lain saling bersesuaian. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, keterangan saksi ini diperluas. Jadi tidak mesti saksi itu melihat, mendengar, atau mengalami suatu peristiwa pidana, tetapi juga paling tidak dia mengetahui tentang peristiwa pidana tersebut. Di dalam konteks saksi ini pun berlaku yang kita sebut dengan istilah unus testis, nullus testis. Satu keterangan saksi bukanlah saksi. Tetapi dalam pasal 185 ayat 3 KUHP ini dikecualikan keterangan seorang saksi sah sebagai alat bukti jika ditambah atau jika dibarengi dengan alat bukti lainnya. Mengapa demikian? Supaya dia memenuhi minimum 2 alat bukti. Yang kedua adalah keterangan ahli. Keterangan ahli parameternya sah sebagai alat bukti sama dengan keterangan saksi. Hanya saja untuk parameter yang ketiga, bukan ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri, tetapi dia memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Yang ketiga adalah alat bukti surat. Nah, ada 3 parameter atau ada 3 hal yang terkait dengan alat bukti surat atau dokumen. Yang pertama adalah mengenai keaslian atau orisinalitas dari surat tersebut. Jika surat itu asli, orisinil, maka pertanyaan yang kedua, apa isi surat tersebut? Ketika kita sudah mengetahui isi surat tersebut, lalu pada pertanyaan ketiga, apakah isi surat tersebut dilaksanakan ataukah tidak? Yang keempat adalah alat bukti petunjuk. Sebenarnya, petunjuk ini adalah accessory evidence. Dia bukanlah alat bukti mandiri tetapi alat bukti pelengkap, dan ini adalah alat bukti yang hanya dimiliki oleh hakim. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah 2 persesuaian atau lebih yang menggambarkan 2 hal. Yang pertama, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan yang kedua, bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti petunjuk ini tadi saya katakan bukanlah alat bukti yang mandiri. Artinya apa? Artinya hakim memperoleh petunjuk berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dan alat bukti yang terakhir menurut KUHP adalah keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa sah sebagai alat bukti, 1, yang disampaikan di depan sidang pengadilan, dan yang kedua hanya untuk dirinya sendiri. Artinya alat bukti artinya keterangan terdakwa ini jika berkaitan dengan orang lain maka dia tidak dikualifikasikan sebagai alat bukti keterangan terdakwa.